Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat umur, nikmat kita pada malam hari ini dimudahkan kembali untuk bisa sama-sama berkumpul di dalam perkumpulan yang sama-sama kita niat agar Allah memberikan tambahan di dalam ilmu, iman dan taqwa kita, dan juga niat kita di dalam mencari nafahat pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu datangnya waktu salat Isya, memakmurkan waktu yang mulia. Juga di sana kita niat i'tikaf di dalam ini masjid. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karamah yang paling mulia adalah istiqamah. Istiqamah dalam perkataan, istiqamah dalam perbuatan, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam amal. Sehingga orang yang istiqamah mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Itu kalau kita berbicara istiqamahnya orang dahulu, itu kita sampai malu mendengarnya. Hadzal Imam al-Jalil al-Dzaki Abu Yusuf al-Qadhi al-Alma'i, Abu Yusuf al-Qadhi al-Alma'i. Beliau adalah murid dari Al-Imam Abu Hanifah. Beliau istiqamahnya itu sampai 17 dan sampai 29 tahun. Tidak pernah tertinggal salat subuh sama gurunya. Bayangkan, dengan keterbatasan, dengan berbagai macam apa yang beliau geluti. Ada Abu Yusuf al-Qadhi al-Alma'i, sampai beliau tidak pernah memisahi gurunya, baik ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, illa min marad, kecuali ketika beliau sakit. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Abu Yusuf al-Qadhi al-Alma'i ini saking istiqamahnya hadir majlisnya al-Imam Abu Hanifah, bahwasanya beliau mengatakan, mata ibnun li, anak saya, putra saya pernah meninggal dunia, katanya. Falam ahdur jihazahu wala dafnah, saya tidak menghadiri dari dimandikannya, dikafani, sampai disolatkan, sampai pemakaman saya tidak hadir. Saya wakilkan untuk mengerjakannya kepada jiran tetangga saya dan sanak famili, keluarga. Udah, kerjakan. Kenapa beliau tidak menemui anaknya yang meninggal dunia? Padahal anak, kita kalau mendengar anak, jangankan wafat, sakit aja kita bagaimana. Ini anaknya wafat, beliau tidak menghadiri dari dimandikannya, dikafani, sampai disolatkan, sampai dimakamkan. Beliau tinggalkan itu semua, beliau serahkan kepada tetangga dan kerabat. Apa yang membuat beliau terdorong itu semegala? Makhafatan an yafutani min Abi Hanifah tasyai'un, saya khawatir ada tertinggal ilmu dari Abu Hanifah. Hadir majlis, saya khawatir ada ketertinggalan sesuatu dari Abu Hanifah, ilmu yang la tadhhab hasratuhu anni. Kalau saya tertinggal ilmu dari guru saya Abu Hanifah, maka kerugiannya itu tidak akan pernah bisa diganti dengan apapun. Syuh, orang dulu istiqamahnya. Ya Allah, kita sakit kepala sedikit aja udah Masya Allah live streaming aja dah. Apalagi nih sok tanggal 31 sakit kepala makinnya, Masya Allah, belum keluar gajian lagi. Kita kadang-kadang ya itu istiqamahnya kita mut-mutan. Beliau bilang seperti itu, gala mata ibnul li,
lam ahdur jihazahu wala dafnah wa taraktuhu ala jirani wa agribai makhafatan an yafutani min Abi Hanifah syai'un la tadhhabu hasratuhu anni. Saya khawatir tertinggal sesuatu ilmu dari Abu Hanifah yang mana seandainya saya ketertinggalan dari beliau, maka tidak akan pernah hilang kerugian yang aku rasakan dari ketertinggalan ilmu yang aku dengar dari Abu Hanifah. Jadi biarlah, biar seperti itu. Masya Allah, orang dahulu bagaimana istiqamahnya. Orang kadang-kadang bilang, wah itu wajar, gurunya Abu Hanifah, seorang wali, alim. Kita tidak berbicara itu, kita berbicara istiqamahnya. Yang kita ambil istiqamahnya. Yang kita ambil itu bagaimana istiqamah seseorang dan mempergunakan waktu dengan sedemikian rupa, luar biasa. Hadzal Imam Al-Khalil bin Ahmad. Hada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri, salah satu orang yang paling cerdas, yang mana beliau dilahirkan di tahun 100 Hijriah dan diwafatkan 170 Hijriah rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Saking beliau menjaganya dengan waktu, tahu apa kata beliau? Asgalus sa'ati alayya, waktu yang paling berat menurut saya itu waktu apa? Yang paling sulit, yang paling berat, yang paling saya tidak mau melakukannya itu apa? Waktu sa'atun akulu fiha, waktu makan itu paling berat bagi saya. Kalau kita jujur aja, waktu makan itu paling heavy, paling enak, dan menghabiskan 1 jam 2 jam ngobrol, kopi ini. Beliau bilang apa? Asgalus sa'ati alai sa'atun akulu fiha, waktu yang paling berat atas saya itu adalah waktu yang mana ketika saya menyantap makanan. Itu kata beliau rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya insyaallah. Wahakadha, waktu terus cepat berlalu bagi kita sampai pada akhirnya di malam Sabtu terakhir kita di bulan Safar, kita akan menyambut bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Nabiyil Mukhtar sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majlis-majlis semacam ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nyambung pembicaraan yang telah lalu tentang bagaimana orang-orang dahulu tentang bagaimana orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam. Ketika itu sebelumnya diceritakan minuman diserahkan kepada mereka, minuman al-hamim yang panas, ada besi-besi. Apabila didekatkan kepada mereka, udah wajahnya semuanya hancur. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam perutnya, udah memotong segala isi perut, sampai mereka mengatakan ud'u khazanata jahannam, panggilkan penjaga neraka jahanam. Dipanggilkan, mereka mengatakan sebagaimana firman Allah diceritakan dalam Al-Qur'an, alam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, tidakkah datang utusan-utusan kalian dengan membawa penjelasan? Galu bala, iya datang. Nabi diutus, para pewaris Nabi ada, penyambung lidah Nabi ada, majalisil ilm banyak. Galu bala, galu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Kemudian mereka kembali mengatakan ud'u malikan, panggil kembali lagi Malik, penjaga neraka. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, cepat berikan putusan atas kami, berikan putusan bagaimana kami ini. Kemudian dikatakan kepada mereka innakum makithun, sudah tinggal di sini. Hadza A'mash meriwayatkan bahwasanya antara mereka memanggil malaikat Malik penjaga neraka dengan jawaban Malik tersebut, kan mereka memanggil Malik karena sudah tidak tahan lagi dengan siksaan yang ada di neraka. Ketika mereka memanggil Malik dan malaikat Malik, Sayyidina Malik menjawab panggilan tersebut, jaraknya itu, kata A'mash, saya dapat kabar bahwasanya jaraknya dijawab itu 1000 tahun baru dijawab.
1000 tahun. Sedangkan 1 tahun kita, sedangkan 1 hari kita di akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun. Inna yawman indallah ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Sedangkan jawaban Malik dari mereka menyeru memanggil Malik pada saat liyaqdi alaina rabbuk, agar dipercepat di sana putusannya, maka jawaban itu datangnya 1000 tahun setelah itu. Bagaimana hancurnya, ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Kemudian malaikat Malik menjawab, fayaqulun ud'u rabbakum. Udah, kalian minta kepada Tuhan kalian. Fala ahad khairun min rabbikum. Tidak ada yang lebih baik dari Tuhan kalian. Fayaqulu. Nah, lalu diceritakan Allah dalam Al-Qur'an, Rabbana ghalabat alaina shigwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka mengatakan dalam surah Al-Mu'minun bahwasanya Rabbana ghalabat alaina shigwatuna. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Itu dulu waktu di dunia, dikuasai oleh kejahatannya. Nafsunya semakin besar sampai dia ditunggangin oleh nafsunya. Dari karena itu kemarin malam Jumat kita sampaikan, yang punya pekerjaan, yang punya bisnis, yang punya syughul, yang punya pekerjaan baik itu di pasar dan lain sebagainya, jadikan segala pekerjaan kita tersebut sebagai kendaraan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai pekerjaan kita yang menjadikan kita sebagai kendaraannya. Begitu. Jadikan pekerjaan itu sebagai kendaraan kita, alat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ghalabat alaina shigwatuna. Wahai Tuhan, kami telah dikuasai, kami telah kalah. Ghalabat alaina shigwatuna. Kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami adalah yaitu orang-orang yang telah tersesat dari petunjuk. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami darinya. Artinya kembalikan kami ke dunia lagi, keluarkan kami dari neraka ini. Rabbana akhrijna minha fa in udna, jika kami masih juga kembali dalam kejahatan, dalam kezaliman, dalam kekafiran, fa inna zalimun, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Ujarnya munnya bebulik pulang ulun, berarti ulun ini orang yang zalim wujud. Tolong bulikakan pulang ke dunia. Hendak berbulik pulang, hendak melakukan amal soleh, hendak melakukan sesuatu yang dulunya ditinggalkan. Fa in udna fa inna zalim. Jika kami setelah dikembalikan, kalau diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, seandainya kami kembali melakukan kejahatan, kekafiran, kezaliman, kemaksiatan, fa inna zalimun, kami termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata Allah? Galakhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan bahwasanya tinggallah kalian semuanya dalam keadaan hina di tempat ini, wala tukallimun, jangan kalian berbicara dengan aku. Wah, ini bagaimana Allah murkanya. Dah, tinggal. Biar bahasa kita jangan banyak pendek lagi, dah tinggal. La tukallimun. La tukallimun. Galakhsa'u fiha wala tukallimun. Wala tukallimun. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Fa inda dzalik, ketika itu ya isu min kulli khair, udah putus asa. Mana dulu kekuasaan, mana dulu jabatan, mana dulu kursi yang direbutkan, mana dulu orang-orang yang di sekelilingmu yang mampu membentengimu dari kejahatan, dari kriminal dan lain. Mana dulu mana? Galakhsa'u fiha wa la tukallim. Wa inda dzalika ya'khuduna fi zafiri wal hasrah wal wail. Pada saat itu mereka keras. Mereka dalam keadaan rugi, kemudian mereka dalam keadaan binasa. Pada saat itu mereka disiksa selama-lamanya di dalam api neraka. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka, amin ya rabbal alamin. Wa yatafawatu ahlun nar fil azab. Orang yang ada di dalam neraka berbeda-beda azabnya, masing-masing kriminalnya. Kayak kita di dunia biasanya kejahatan itu tergantung dibacakan pasalnya berapa, kemudian jatuh vonisnya berapa, begitu, tergantung.
Dan Allah tidak menzalimi. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Wa yatafawatu ahlun nar fil adzab. Beda-beda orang yang disiksa di dalam neraka. Fa ahwanuhum adzaban. Orang yang paling ringan siksaannya. Tahu siapa orang yang paling ringan siksaannya? Bagaimana bentuk siksaannya? Yaitu adalah rajulun munta'ilun bina'lain, dikasih 2 sendal. Ini paling ringan. Paling ringan siksaan orang yang ada di dalam api neraka. Munta'ilun bina'lain, dikasih sendal dengan 2 sendal, tapi sendalnya ini minnar, dari neraka. Allah, sendal dari neraka. Allah, sendal dari neraka. Kemudian ketika dipakaikan sendalnya tersebut, sendalnya dipakaikan, otaknya mendidih. Ma'a ajza'il azab. Wa minhum, dan itu dengan bagian-bagian azab yang lain lagi belum. Itu paling ringan. Dan orang melihat dalam riwayat yang lain, orang melihat bahwasanya itu adalah yaitu paling dahsyat siksaan di dalam neraka. Itu padahal paling ringan. Belum lagi, itu paling ringan. Dipakaikan sendal dari api neraka, mendidih otaknya. La ilaha illallah. Dalam satu riwayat, kerikil neraka diletakkan di telapak kakinya. Ketika kerikil neraka diletakkan di telapak kakinya, mendidih tuh otaknya. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau membaca Al-Qur'an melewati daripada ayat-ayat rahmat, melainkan beliau meminta rahmat kepada Allah. Dan tidaklah beliau melewati ayat-ayat yang disebutkan tentang azab, melainkan beliau meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari azab tersebut. Dari karenanya kita dianjurkan ketika membaca ayat lewat di ayat dan itu perlu pemahaman. Seperti biasanya kita baca wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Harusnya kita berdoa kepada Allah bahwasanya ketika membaca ayat tersebut, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu neraka yang mudah dipanaskan, kita berdoa di sana, nasallallahu al-afwa wal afiyah, minta kepada Allah keafiatan. Begitu juga setiap subuh Jumat, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum adzaban alima. Allah memasukkan orang yang dikehendaki. Ini masalahnya orang yang dikehendaki. Nah, pertanyaannya, kita ini dikehendaki apa tidak? Kemana Allah memasukkan? Fi rahmatih, dalam ruang lingkup rahmatnya, surganya. Maka minta saat itu, Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan saya di jumlah bagian orang yang mendapatkan rahmatmu. Wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima, dan orang yang zalim Allah persiapkan bakal mereka azab yang sangat pedih. Minta kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabikal alim. Begitulah dulu bacaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa minhum man fin nari ila ka'bih ma ajza'il adzab. Ada yang sampai Ka'ab itu sampai mata kakinya, sampai ada yang disiksa sampai lututnya, kemudian sampai ada yang ditenggelamkan di dalam neraka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Dari karenanya Abdullah bin Rawahah ketika membaca ayat, ketika diturunkan ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiyah. Tidak ada di antara kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Setiap kita bakal melewati neraka jahanam. Setiap kita. Tidak ada satupun yang tertinggal melewati neraka jahanam. Jahanam ini di bawah, di sini sirat, bawahnya jahanam. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiyah. Dan itu adalah sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Abdullah bin Rawahah mendengar ayat itu diturunkan, datang ke rumah nangis. Istrinya melihat suami nangis, ikut nangis tanpa alasan. Alasannya suaminya nangis, ikut nangis. Anak-anaknya melihat orang tuanya nangis, ikut nangis. Jariyahnya, pembantunya, budaknya melihat tuannya nangis, ikut nangis. Semuanya nangis satu rumah. Abdullah bin Rawahah setelah menangis reda tangisannya, dan reda juga tangisannya. Ditanya sama beliau,
Loh, kenapa kalian nangis? Bilang, kami menangis karena tangisanmu. Kami menangis karena tangisanmu. Nah sekarang kami yang bertanya, kenapa engkau menangis? Kata Abdullah bin Rawaha, barusan tadi diturunkan ayat bahwasanya wa in minkum illa wariduha, setiap kita bakal melintasi neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, semuanya adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat saya menangis adalah apakah saya termasuk orang yang selamat pada saat itu atau tidak. Apakah saya termasuk orang yang selamat ketika melintasi neraka jahanam atau tidak? Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kan tetapi sambungan ayatnya apa kata Allah? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Itu takutnya Abdullah bin Rawaha, padahal bagaimana beliau mempergunakan waktunya, keimanan dan ketakwaannya bagaimana? Bagaimana peperangan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana Abdullah bin Rawaha. Akan tetapi rasa cemas beliau, begitulah orang yang beriman, jama'a ihsanan wa khaufa. Orang yang beriman akan selalu di dalam dirinya ada kebaikan dan ada kekhawatiran. Amal soleh dia lakukan, kekhawatiran juga ada, besar kekhawatirannya. Kemudian Allah berfirman setelahnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tadi beliau khawatir bagaimana keadaannya, tapi orang yang bertakwa bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut pada saat itu, dihinakan. Jadi karenanya mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ada Abdullah bin Rawaha. Nah, orang mukmin nantinya ketika melintasi sirat, di bawahnya neraka jahanam. Neraka jahanam mengatakan, juz ya mukmin, cepat wahai orang mukmin, ayo cepat lewat. Kenapa? Karena cahaya imanmu mampu memadamkan apiku. Hadza cahaya. Dari karenanya sebagian mereka ada yang mengatakan wa naral jahim utfiha. Wa naral jahim utfiha. Itu memang ada diriwayatkan, juz ya mukmin, cepat lewat wahai orang mukmin. Kenapa? Cahayamu mampu memadamkan kobaran apiku. Nah, begitu. Itu orang yang beriman. Wahakala. Mudah-mudahan kita selamat seberataan insyaallah. Jadi karenanya jangan pernah ketinggalan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Minta dunia selamat, akhirat pun juga selamat. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Rasul bersabda dalam sebuah hadis, ya ayuhan nas subku, wahai manusia, menangislah kalian. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Fa inna ahlin nar yabkuna finnar, karena orang yang ada di dalam neraka mereka menangis berada di dalamnya. Hatta tasila dumuhum, sampai mengalir air matanya, fi khududihim, di pipinya itu, ka'annaha jidwal anhar, sebagai kayaknya seakan-akan seperti air yang mengalir di sungai. Hatta tanqati'ud dumu', sampai air mata itu sudah tidak ada lagi, habis. Fayasil ad-dam fayugrahul uyun, sampai yang keluar di sana bukan air mata lagi tapi darah, menangis darah. Tapi apa gunanya tangisan tersebut? Apakah ada gunanya? Tidak ada gunanya tangisan tersebut. Tapi tangisan di dunia masih ada gunanya. Penyesalan di dunia masih ada manfaatnya. Penyesalan di akhirat, apalagi penyesalan di neraka, tidak ada gunanya. Bi'satin nadamat yaumil qiyamah. Penyesalan terburuk adalah penyesalan yang ada di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu belajar kita menangisi dosa. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Berapa banyak maksiat yang kita lakukan, tapi Allah masih memberikan ampunannya dan kesempatan kepada kita.
Ada seorang syekh, seorang guru pernah ditanya, bilang, wahai syekh, coba ceritakan kepada kami tentang pemurahnya Allah, tentang maha lembutnya Allah. Maka beliau menjawab, ya, alangkah pemurahnya Allah dan alangkah maha lembutnya Allah dan alangkah hilimnya Allah kepada kita ketika kita berbuat maksiat, kemudian Allah memberikan rasa penyesalan di dalam hati kita. Allah, setelah diberikan rasa penyesalan, Allah menerima kita. Kemudian diberi Allah lagi di sana rasa ingin kembali kepada Allah dan meminta ampun. Setelah itu Allah bukakan lagi pintu taubat dan Allah terima taubat kita. Adakah yang lebih pemurah dan mulia dari itu? Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu. Makanya malam Kamis kemarin kita sampaikan di pengajian hadis Riyadhus Shalihin di Nurul Ibadah, pintu taubat terbuka lebar. Siapa yang mau masuk, ayo bismillah. Nah, tinggal kita mau masuk atau masih dalam kelalaian kita, mau masuk atau kita masih dalam dosa kita. Pintu taubat terbuka lebar. Nah, ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, sekali-kali jangan pernah melihat besarnya dan jangan pernah melihat banyaknya dosa kita, tapi lihatlah begitu luasnya pintu rahmat Allah, begitu besarnya pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas daripada dosaku dan rahmat kasih sayangmu lebih kami harapkan ketimbang daripada amal ibadah kami. La ilaha illallah. Wa hakadha fayasilu ya'ni dam fayugrihul uyun, sampai matanya rusak. Kenapa? Habis air mata, darah yang keluar. Belajar menangis. Nah, apa yang kita tangiskan? Yang kita tangiskan dosa yang kita lakukan di siang hari, di malam hari, yang sengaja atau tidak, yang diketahui atau tidak, yang kita rasa atau tidak, sembunyi ataupun terang-terangan. Minta ampun dari nikmat yang begitu banyak namun kita masih belum bisa mensyukurinya. Minta ampun dari nikmat yang begitu banyak Allah berikan namun kita gunakan dalam maksiat. Dari nikmat yang begitu besar yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya dan kita tidak sanggup untuk mensyukurinya. Jangankan untuk mensyukurinya, menghitungnya pun kita tidak mampu. Menangis dari hari-hari yang kita lewati tanpa Al-Quran, menangisi hari-hari yang kita lewati tanpa duduk di majelis ilmu, menangisi hari-hari kita tanpa kita lewati tanpa muhasabah, introspeksi, tanpa kita mengoreksi kekurangan yang ada di dalam diri kita. Menangisi dari hari-hari kita yang kita lewati tanpa mengerjakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi di sana hal-hal yang lain. Menangisi daripada kebodohan kita, kejahilan kita. Kita dikuasai oleh nafsu. Belum lagi mata kita, telinga kita, mulut kita. Belum lagi yang lain yang kita rasa atau tidak kita rasa. Nah, satu hari yang kita lalui kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tangisi nikmat mata yang tidak kita pergunakan kepada sesuatu yang karenanya diciptakan. Begitu juga telinga. Tangisi itu semua. Menangisi bagaimana keadaan kita ketika menjelang sakaratul maut, ketika ruh keluar dari jasad kita. Saat itu kita tahu hakikat semuanya. Penyesalan tidak ada gunanya. Ketika kita dilepas dari pakaian kebanggaan kita, kemudian dipakaikan dengan seragam kematian kita, diletakkan di atas keranda yang kita sering naik mobil mewah, diletakkan di atas keranda kita. Disitulah waktu fakirnya kita, disitulah saat-saat miskin dan melaratnya kita, sekaya apapun engkau. Kemudian engkau digotong, dibawa ke tempat peristirahatan terakhirmu setelah engkau disolatkan. Solat yang sering kita abaikan, solat yang sering tidak kita perhatikan, solat yang sering kita kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pada saat itu kita disolatkan agar kita paham betapa pentingnya solat dalam kehidupan. Kemudian kita dibawa ke tempat peristirahatan terakhir kita. Mana harta,
mana tahta, mana pangkat, mana jabatan, mana orang-orang yang dulunya di sekitar kita yang dia mengatakan setia dengan kita, hidup dan mati kita. Satu persatu di antara mereka meninggalkan kita dan kita tertinggal sendirian di dalam alam barzakh, alam kubur tersebut. Dan bagaimana malam pertama kita di alam kubur didatangin oleh fattanul kubur, fattanul gabr, yaitu mungkar dan nakir. Ditanya kita, marrabbuka, bagaimana keadaan kita pada saat itu? Apakah kita masih bisa menjawab Allahu Rabbi wa man nabiyyuka Muhammadun nabiyyi wa ma dinuka wal islamu dini? Apakah masih bisa kita menjawab pada saat itu? Yang kita renungkan. Kita yang terbiasa dengan cahaya, dengan kenyamanan, dengan pendingin ruangan, dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan gratis untuk kita di dunia, pada saat itu hari yang sangat mencekam, saat yang sangat menakutkan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di majelis semacam ini adalah salah satu bekal kita. Bekal kita agar kita nantinya mendapatkan kemuliaan nantinya ketika saat-saat yang sangat menakutkan tersebut. Mudah-mudahan kita selamat seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولذا Sayyidina Abu Darda mengatakan, apa kata beliau, ala ukhbirukum bifagri, maukah kalian aku beritahukan kapan aku benar-benar merasakan kefakiran. Kata beliau, yauma udha'u fi gabri, hari yang mana aku diletakkan di kuburku. Disitulah hari aku yang benar-benar merasakan kefakiran. Mana yang kaya, mana yang berkuasa, saat itu engkau sendiri. Tidak ada harta, tidak ada kekuasaan, tidak ada jabatan, tidak ada orang yang bisa membelamu melainkan amal ibadah yang pernah kita lakukan selama di dunia.
La ilaha illallah. Mudah-mudahan kubur kita dijadikan kebun daripada kebun surganya Allah. Ada diriwayatkan, disebutkan dalam kitab Raudhur Rayyahin. Ada sebagian orang arif billah ketika memasukkan mayit ke dalam kubur pakai lahat. Setelah selesai, beliau mendengar di suatu kubur itu ada pukulan yang sangat dahsyat, darbatan azimatan, pukulan yang sangat dahsyat. Suaranya itu keras. Wa kharaja minhu kalbun, dan keluar dari kubur itu ada seekor anjing. La ilaha illallah. Fagala fi nafsih, maka orang arif tersebut berkata di dalam dirinya, "Mahadha? Ada apa ini? Apa yang terjadi?" Dari sahibul gabr, dari yang punya kubur ini ada apa? Fa antagallahu dzalikal kalb. Allah mengizinkan anjing itu untuk berbicara. Gala ana amaluhu sayyi. Saya jelmaan dari kejahatan yang pernah dia lakukan selama di dunia. Segala kejahatan yang pernah dia, saya jelmaannya. Wa ammat darbah, adapun benturan yang sangat keras tersebut, allati sami'taha, yang kau dengar, fa innaha lam taga'fi, itu benturan bukan pukulan terhadap si mayit, akan tetapi itu adalah sebuah benteng yang sangat besar bagi si mayit. Tidak mengenainya, tapi benteng, berikan benteng. Wa qad hala bainahu wa bainaha, yang mana benteng itu adalah sebuah tameng baginya, dan itu adalah sebuah jelmaan yang Allah berikan kepada orang itu. Kenapa? Karena muwadhabatuhu ala qiraati surati Yasin, karena dia tiap malam tiap hari baca surah Yasin gitu. Jadinya mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya Rabb, mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Itu kalau kita bercerita orang-orang dahulu luar biasa, sampai meninggalnya bagaimana. Ada Imam Siris Sagati, ketika beliau wafat, dilihat di malam pertamanya, ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan buat? Qala ghafarallahu li, seorang ulama besar, wali besar, bilang, Allah telah mengampuni dosaku, wa ghafara liman shalla alaihi, dan Allah mengampuni bagi orang yang mensolatkan saya. Maka dari karena itu, di antara keistimewaan mensolatkan jenazah yang diampuni oleh Allah, setiap orang yang mensolatkan jenazah tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Jadi sebenarnya yang ngambil manfaat dari mensolatkan jenazah para aulia wa sholihin bukan sholihin tersebut, kitanya. Kita yang dapat ampunan dari mereka dengan sebab mereka, maksudnya. Wa a'tani waragatan, dan aku dikasih satu kertas yang tulisannya di sana asma, a'tani waragatan fiha asmaul ladzina shallu alaihi. Namanya itu semuanya adalah nama orang-orang yang mensolatkan saya, ada di situ semuanya. Ada Imam Siris Sagati rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu ar-ra'i ana mimman shalla alaik. Kemudian, apakah saya termasuk orang yang mensolatkan engkau? Fa'arahu tilkal waragah fara asmahu maktuban fil hasyiyah. Kemudian dia lihat catatan tersebut, bilang ada, tapi catatannya di pinggir. Mungkin orangnya di luar nyulatkan atau fi hasyiyah, di pinggir, di samping. Tapi alhamdulillah masuk, walaupun di pinggir, yang penting masuk, ada di catatan. Yang penting masuk di catatan orang yang mensolatkan. Dari karenanya pentingnya sholat ghaib. Kalau kita tidak bisa datang sholat ghaib, maka dari karenanya biasanya kalau di Hadramaut, di Darul Mustafa, biasanya tiap malam Jumat ada sholat ghaib. Tiap malam Jumat setelah Maulid Nabi Umar, setelah sholat Isya, sebelum beliau keluar, sholat ghaib dulu. Jumatnya setelah sholat Jumat, sholat ghaib lagi. Jadi ulama-ulama, para syuhada yang wafat di belahan bumi dunia ini, semuanya disolatkan. Ya itu diantaranya. La ilaha illallah. Ini banyak cerita-cerita tentang hal-hal, tapi kita di akhir zaman ini kadang-kadang cerita itu digoreng sama orang lain. Mereka sudah mengandalkan otaknya, tidak lagi mengandalkan imannya.
Nah, seperti anjing tadi berbicara. Orang kalau sering, masa iya anjing berbicara? Ini yang mengizinkan berbicara adalah Allah. Fa antagallahu dzarikal kalim. Allah yang mengizinkan. Kalau sudah Allah yang mengizinkan, mau apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya adalah milik Allah. Mau apa kita? Semuanya adalah milik Allah. Dari karena itu, nah, ilmu agama itu penting, sangat-sangat penting. Bahkan banyak lagi nih cerita-cerita yang sangat luar biasa. Walhasil mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sadang aja sudah. Sadang kakak. Ada ulun malam Sabtu semalam limpat bener, ulun kada sadar lagi keramian hampir 1 jam lebih. Nah, itu sampai lewat 20 sampai apa kayak adakah yang ditakoni kayak pian aja yang dihadang netizen pinanya kayak mudah-mudahan kita selamatan beratan. Kena malam Sabtu kena habis dah masalah neraka, masalah surga pulang tenyaman sedikit dedengaran. Habis sudah masalah neraka, masalah surga. Setelah masalah surga, maka ada pasar lagi di dalam surga, sugul jannah. Jadi santai aja. Kalau kita tertinggal pasar yang ada di dunia jadi masalah. Yang penting pasar di surga kita ada. Beli tiketnya duluan. Nah, ada sugul jannah nih, ada tulisannya sugul jannah. La ilaha illallah. Naam. Nah, habis sudah masalah neraka, mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Kemudian lagi nantinya berbicara masalah surga. Setelah ini surga, berbicara masalah surga. Ta'riful ummah ta'riful ummatil muhammadiyah bil jannati wa ahwaliha, dan berbagai macam keadaannya. Mudah-mudahan kita dah jadi penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kayak kedadakah nyaman kita tutup. Jadi sembahyang sudah kawan diamalkan, insyaallah berkaitan mengamalkan mungkin sampaikan itu. Cuman waktu membaca itu tahiyat yang tahiyatul assalamualaikum ayuhan nabi, ini batin kita ini ke Nabi di Madinah itu. Kalau ini batin kita nih ke apa namanya Nur Muhammad kah ini Masya Allah. Aduh, batin ya batin ya. Kemudian rokok sujud semalam belum lagi pian jelasakannya. Nah kayak apa rokok ini batin kita nih sujud. Nah itu 2 macam lagi tuh. Nah, belum. Tak jam 9 pulang sana ya. Belum. Kurang 10 menit sampai aja. Ada anak-anak. Nah, itu aja. Jadi tuntas sembahyang adalah semalam insyaallah kami kalau mengamalkan sudah. Allahu akbar kawan. Insyaallah kawan sudah mengamalkan. Ini wajah tu wajah, nah itu sudah. Ya kawan sudah mengamalkan insyaallah. Nah tadi Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ke Madinah kan kita nih batinnya nih nur aja kan kita kan. Luar biasa pertanyaan sendiri. Apa supaya membaiki sembahyang aja. Nah, lawan tadi sujud rokok. Nah itu lagi 2 macam. Terima kasih gue. Iya, sama-sama. As-salah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Semakin yataragga, semakin dengan salat seseorang semakin tinggi derajatnya. Tidak ada ibadah yang lebih afdal melebihi daripada salat. Dari karenanya salat itu di dalamnya terdapat semua ibadah para malaikat.
Karena malaikat di arsy sana ada yang di antara mereka berdiri dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat nanti, ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang duduk antara dua sujud. Semuanya gerakan salat kita itu semuanya ibadah para malaikat. Semuanya ibadah para malaikat. Dan salat sebagaimana yang kita ketahui adalah hadiah terindah dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Sehingga di dalam Isra wal Mi'raj tersebut bagaimana ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, zatnya Nabi Muhammad berjumpa dengan zat yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Pada saat itu bagaimana terjadi komunikasi. Assalamualaikum tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada saat itu Allah mengkhitab, yang dikhitab bukan nur. Yang dikhitab adalah al-ashbah, wujud yang asli. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. War rasul, beliau tidak wafat. Beliau ada. Beliau ada. Bukti beliau ada. Tidaklah dari umatku mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruh kepadaku dan aku menjawab salamnya. Yang kita khitab bukanlah di sana, melainkan adalah al-ashbah. Assalamualaikum, menghadirkan keruhaniannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Sayyidina Ali Khali' Ghassan, seorang wali min awliyaillah yang ada di Hadramaut, tidaklah beliau membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, melainkan beliau mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikassalam ya syekh. Ada di Hadramaut. Dan beliau tidak mau menyambung Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin, melainkan beliau sebelum mendengar dulu suara tersebut. Dan yang uniknya, yang ajibnya, yang mendengar bukan hanya beliau, tapi semua orang yang sholat di belakang beliau mendengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum, ka dhamir khitab. Dhamir khitab, orangnya ada di hadapan kita. Nah, terkadang kita lalai di sana. Lalai. Hadirkan kerohanian beliau, apalagi kita menjelang bulan kelahiran beliau. Perbanyak salawat dan salam yang kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun rukuk dan i'tidal, waktu yang memisahkan kita. Karena ulun malam Sabtu semalam minta maaf benar. Kejauhan mana sampai lewat 20 kemarin tuh, ya Allah. Kasihan buhan pian, ada yang kelaparan, ada yang ya kalau kayak ya kalau sadang aja kalau ayo cukup aja kan, nah pulang rokok itu tidak timbul kada sumbahyang sidin. Aku rokok itu tidak belum belajar aja sidin, kalau aku sumbahyang. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Saking sayangnya Nabi Muhammad menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Dari karenanya kalau kita ingat peristiwa tersebut, maka dari karenanya sholat ini mi'rajul mu'min, mi'raj kita. Tapi orang ada yang lalai membacanya. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ketika ziarah di hadapan pusaranya Nabi Muhammad, di hadapan makamnya Nabi Muhammad, beliau mengatakan di dalam syairnya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, dari kejauhan saya utus ruh saya untuk datang ke tempat ini. Kemudian beliau mengatakan di sana puji-pujian kepada Nabi Muhammad, sampai pada akhirnya di sebuah bait syair yang beliau mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, sekarang jasadnya ada di hadapan engkau. Umdud yaminaka kai tahdha biha syafati, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah agar saya bisa menciumnya. Keluar tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicium, dan semua orang melihat pada saat itu. Berapa orang yang ziarah bersama Sayyidi Ahmad Ar-Rifai melihat tangan tersebut keluar dari hujrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mati. Dari karenanya di antara sebagian mereka ada yang mengatakan, lau ghaba anni, seandainya saya terhijab dari Nabi Muhammad walaupun sekejap mata, saya tidak menganggap diri saya orang muslim. Nur wadih, cahayanya jelas, lebih terang dari matahari. Dari karenanya orang yang sering bersolawat hidupnya bakal bahagia, tidak akan pernah celaka dan sial. Solawat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah malam Sabtu akan datang surga dan rukuk dan i'tidal insyaallah.
jam 8 kan lah layut pulang kesian bubuhan dia. Nggih entar lah seberataan ulun, tak ampun, tak maaf, tak halan minta ridho. Mudah-mudahan kita selamatan seberataan.